Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Dalam suatu hubungan, apapun itu hubungannya, ya, hubungan kedekatan. Apakah mungkin namanya hubungan kedekatan bisa berubah jadi eh, tidak berhubungan, atau katakanlah hubungan hubungan baik jadi tidak baik, hubungan mesra jadi tidak mesra, hubungan indah jadi tidak indah. Apakah itu bisa mungkin terjadi? Ya pasti bisa saja dan pasti bisa. Hubungan murid dengan guru, hubungan anak dengan orang tua, hubungan karyawan bawahan dengan atasan, hubungan apalagi ya, hubungan kalau misalkan di kasus Subang, kalau kita berkaitan dengan Subang ya, hubungan antara yang hubungan erat itu apa, yaitu antara klien dan kuasa hukum. Hubungan ya, kalau misalkan di sebuah pendampingan hukum ada yang namanya hubungan klien dan kuasa hukum. Apakah hubungan kuasa hukum bisa berubah? Yang tadinya hubungannya mesra jadi tidak mesra, yang tadi hubungannya baik jadi tidak baik, yang tadinya hubungannya erat jadi tidak erat. Bisakah hubungan itu jadi berubah? Ya bisa saja. Nah, kalau kita mengatakan bisa, ada nggak contohnya? Ada contoh-contohnya. Misalkan, contoh saja pada saat kasus Sambo. Bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan untuk masing-masing waktu itu masih saksi ya, termasuk Eliezer ya, pada saat jadi saksi kemudian sudah jadi tersangka ya, itu sempat beberapa kali berganti kuasa hukum ya. Nah, siapa sebenarnya ini yang menentukan? Ya, yang jelas yang menentukannya adalah klien, ya kan? Kliennya yang menentukan. Ada misalkan kliennya merasa tidak puas dengan pendampingan kuasa hukumnya, maka klien itu bisa mengajukan untuk membatalkan hubungan, ya, membatalkan pendampingan itu. Dan itu di kasus Sambo ada beberapa pendampingan hukum yang diganti ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan itu bisa saja menjadi renggang atau putus. Ya, kalau tadi misalkan ada pendampingan hukum dengan antara PH dan klien, maka itu pun bisa terjadi. Banyak kasus-kasus yang terjadi di mana pendampingan hukum dan klien berganti. Tidak sedikit itu, banyak ya. Apa alasannya? Ketidakpuasan dari seorang klien yang didampingi oleh kuasa hukum. Ya, itu bisa saja ya, karena mungkin saja apa yang diinginkan tidak tercapai, apa yang dia maksud tidak terpenuhi, ya kan? Kalau namanya pendampingan hukum biasanya kan pengen tahu nih apa keinginan daripada kliennya. Ya, kalau kita ada bahasa, kuasa hukum itu akan membela mati-matian kliennya, kan seperti itu. Kalau misalkan kliennya terduga atau jadi tersangka, akan berusaha supaya klien, dimana kalau misalkan hukumannya berat bisa jadi ringan, kan begitu ya. Tugas daripada kuasa hukum ya, seperti itu. Nah, apakah ini bisa terjadi di siapa saja, terutama yang ada pendampingan hukum? Ya bisa-bisa saja. Berubah itu bisa-bisa saja, ya kan? Di kasus Subang, ya kita lihat Yoris pernah keluar dari pendampingan hukum, ya,
seperti itu. Di kasus Subang, di kasus Sambo juga pernah ada, kan saya sampaikan beberapa, gitu kan. Artinya memang sah-sah saja karena memang itu hak daripada klien. Kalau misalkan bagaimana, apakah bisa kuasa hukum melepaskan kliennya? Ya bisa saja. Biasanya kan kalau klien sama kuasa hukum, ya pendampingan yang didampingi itu kan ada persetujuan biasanya. Misalkan, oke lah boleh Anda jadi klien saya, kata dari pendamping hukum. Tetapi ada aturan-aturannya, misalkan jangan terlalu banyak bicara keluar. Terus kalau bisa kalau mau bicara sama orang lain atau misalkan dengan media harus seizin dulu. Nah, itu aturan yang ditetapkan oleh kuasa hukumnya. Jika itu dilanggar, maka mohon maaf, saya akan mencabut kuasa hukum saya untuk Anda. Gitu. Artinya masing-masing ada persetujuan dulu, kan gitu. Kalau misalkan klien sendiri, dia punya hak untuk bisa membatalkan pendampingan selama kalau misalkan apa yang diharapkan oleh si kliennya misalkan tidak terpenuhi, maka ya si klien bisa menolak daripada atau membatalkan hubungan dengan kuasa hukum. Seperti itu, ya. Jadi masing-masing sudah punya persetujuan, ya. Kalau itunya etikanya lah, misalkan. Makanya kan tidak sedikit misalkan saksi dari satu kasus akan berbeda. Saksi yang awalnya belum punya pendampingan sama saksi yang sudah punya pendampingan, ya kan, akan berbeda. Kalau dulu misalkan sebelum punya pendampingan dia bisa bicara dengan siapa saja, bebas, ya, dengan media, dengan siapa saja diajak wawancara atau apa bisa saja. Tetapi pada saat sudah punya pendampingan hukum, maka akan ada batasan. Dan itu normal dan biasa. Kenapa? Karena mungkin saja ada perjanjian di antara keduanya bahwa tadi pada saat mau bicara mengeluarkan informasi kepada media harus izin dengan kuasa hukum. Ya. Makanya tidak sedikit pada saat diwawancara media, bagaimana, silahkan biar kuasa hukum yang bicara. Nah kan sering kita dengar seperti itu, ya. Artinya bahwa memang sekali lagi masing-masing punya aturan dan perjanjian seperti apa. Ya macam-macam, ya. Ada yang bilang, wah itu enggak bisa, si saksi itu atau saksi itu tidak bisa banyak bicara atau tidak bisa bicara sama mereka, sama saksi itu karena sudah ada pendampingan hukum. Ada juga yang modelnya begini, pendampingan hukum antara kuasa hukum dan kliennya. Pada saat misalkan gini, saya izin untuk mewawancarai klien Anda. Jawab dari kuasa hukum, silakan aja. Misalkan, mau nggak kliennya? Nah, ada yang seperti itu kan. Ada juga yang tidak boleh, ada. Gitu kan. Jadi bermacam-macam, tergantung daripada persetujuan dan kesepakatan. Biasanya begitu. Tetapi ya memang kebanyakan ya, klien yang sudah punya pendampingan hukum, mereka tidak sebebas pada saat mereka belum mempunyai pendampingan hukum. Dan itu wajar saja. Ya kembali lagi bahwa hubungan antara klien dan kuasa hukum bisa saja dalam satu waktu bisa jadi berubah, yaitu bisa jadi putus, bisa jadi lagi tidak ada kesepakatan di antara mereka, bisa saja seperti itu. Ya tadi ada contohnya juga di kasus Sambo, ya, termasuk di kasus Subang juga pernah juga lepas juga. Masalahnya ya tadi masing-masing punya ada yang namanya rasa puas dan tidak puas, gitu. Nah sementara kalau di kasus Subang kita tahu semua bahwa ada pendampingan hukum untuk beberapa saksi-saksi, gitu kan, ya. Nah sekarang muncul ada kuasa hukum baru, kan, dia bertambah. Kalau kita ketahui ada Yoris beserta
kuasa hukum Ibu Leni ya, kemudian Pak Yosep dengan kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat, Ramdhanu kuasa hukum Bapak Ahmad Topan Sudirjo, dan sekarang Dedi dengan Bang RD. Jadi 4 sekarang nih di seputaran Subang ini ada 4 lawyer, ada 4 kuasa hukum, pendampingan hukum. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Apakah nanti akan bertambah lagi kuasa hukum? Nah, kita tunggu saja. Ataukah akan ada pendampingan hukum yang lepas? Ya, kita tunggu saja berita-berita ini. Tapi yang jelas bahwa kalau misalkan ada sampai terjadi, misalkan ada perubahan di pendampingan hukum, ya berarti ada sesuatu hal kalau begitu. Ya. Nah, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan daripada kasus Subang ini setelah vonis hakim 20 tahun untuk Pak Yosep, 4 tahun dan untuk Ramdhanu, kemudian bagaimana kelanjutannya Ibu Mimin Abidan Arigi, dan juga kelanjutannya obstruction of justice, dan juga kelanjutannya Yayasan Sekolah Mengenai Data Fiktif, dan lain-lain. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.